Halo, nama saya Pratsna Ricardo Putra. Ini adalah materi Annex 13, Communications Communication Security. Eh, Annex 13.1, Manajemen Keamanan Jaringan. Tujuan, memastikan pelindungan informasi pada jaringan dan dukungan pada fasilitas pemrosesan informasi. Annex 13.1 ada tiga, yaitu kontrol jaringan, keamanan pada layanan jaringan, dan pemisahan jaringan. Lalu ada Annex 13.2, yaitu pertukaran informasi. Tujuannya adalah untuk memelihara keamanan informasi yang dipertukarkan antar organisasi dengan pihak eksternal. Dan Annex 13.2 itu ada 4 jenis, yaitu ada kebijakan dan prosedur pertukaran informasi, ada perjanjian pertukaran informasi, ada pesan elektronik, dan perjanjian menjaga kerahasiaan. Annex 13.1, kontrol jaringan. Jaringan harus dikelola dan dikendalikan untuk melindungi informasi pada sistem dan aplikasi. Contohnya pada gambar. Itu ada internet, firewall untuk melindungi, lalu ke server publik, firewall lagi, baru server lain. Server LAN. Oke, next. Ada Annex 13.1.2, yaitu keamanan pada layanan jaringan. Keamanan pada layanan jaringan ini mekanisme keamanan, tingkat layanan, dan persyaratan pengelolaan semua layanan jaringan harus diidentifikasi dan dimasukkan pada perjanjian layanan jaringan, baik layanan yang disediakan secara internal maupun outsource. Pengaturan keamanan yang diperlukan dalam layanan tertentu seperti fitur keamanan, tingkat layanan, dan persyaratan manajemen harus diidentifikasikan. Next ada Annex 13.1.3, yaitu pemisahan jaringan. Kelompok dari layanan informasi, pengguna, dan sistem informasi harus dipisahkan pada jaringan, seperti pada di gambar. Next, itu Annex 13.2.1, kebijakan dan prosedur pertukaran informasi. Kebijakan pertukaran yang formal, prosedur dan kontrol harus tersedia untuk melindungi pertukaran informasi melalui penggunaan pada semua jenis alat komunikasi, fasilitas komunikasi. Nah, kebijakan dan prosedurnya tersebut yaitu pastikan alamat email tujuan sudah benar, scanning malware atau menggunakan free email yang mempunyai virus antivirus, fitur antivirus, tidak mencantumkan informasi rahasia di body text email, memberi password atau enkripsi dan password diinformasikan secara terpisah. Pengiriman email harus menggunakan account email institusi atau standar email, bukan email pribadi berarti. Pengiriman informasi termasuk forwarding hanya boleh dilakukan oleh pemilik informasi. Tidak meninggalkan konten informasi rahasia tanpa pengawasan email. Selalu memindahkan informasi rahasia ke PC yang aman. Next, ada Annex 13.2.2, yaitu perjanjian pertukaran informasi. Informasi yang terdapat pada pesan elektronik harus dilindungi secara memadai. Nah, pada perjanjian pertukaran informasi terdapat proses untuk memastikan keberadaan informasi yang dikirim, standar pengemasan, dan metode pengiriman. Proses untuk memverifikasi kurir agar tidak dibawa kabur mungkin. Tanggung jawab terkait kehilangan atau kebocoran informasi. Kesepakatan penggunaan labeling. Perjanjian menggunakan kontrol tertentu seperti password atau kriptografi. Next ada Annex 13.2.3, yaitu pesan elektronik. Informasi yang terdapat pada pesan elektronik harus dilindungi secara memadai. Nah, salah satunya adalah kebijakan menggunakan email. Kebijakan menggunakan email itu untuk melindungi user secara memadai. Setiap penggunaan, contohnya nih, 1A. Setiap penggunaan bertanggung jawab penuh atas
Setiap pengguna bertanggung jawab penuh atas seluruh tulisan, isi, dan file lampiran attachment file yang terkandung di dalam email yang dikirim dan diterimanya. Kedua, memastikan bahwa file yang didownload dari internet dan email telah diperiksa dan dibersihkan dari malicious code sebelum digunakan. Melaksanakan pengamanan terhadap informasi rahasia yang dikirimkan melalui email dengan metode pengamanan yang memadai. Mewaspadai adanya berbagai risiko dalam penggunaan email, seperti spoofing, spamming, atau phishing. Su- Surat untuk dokumen yang bersifat sensitif dan rahasia tidak disarankan dikirim menggunakan email. Namun, apabila sangat terpaksa, sebaiknya pengirim memberikan proteksi baik dalam bentuk password maupun enkripsi atas emailnya dengan format dan aturan pengaman yang telah disepakati bersama sebelumnya dengan pihak penerima. Yang terakhir, pengguna harus mengelola dengan baik direktori penyimpanan data-data email pada komputer masing-masing untuk menghindari terjadinya kehilangan yang mungkin diakibatkan oleh kesalahan lokasi penyimpanan atau penghapusan yang tidak sengaja, misalnya melakukan archiving. Terakhir ada Aneks 13.2.4, yaitu perjanjian menjaga kerahasiaan. Persyaratan untuk perjanjian menjaga kerahasiaan yang menjelaskan kegunaan organisasi untuk melindungi informasi harus diidentifikasi, dievaluasi secara berkala, dan didokumentasikan. Nah, NDA ini isinya adalah jenis informasi yang dilindungi, durasi perjanjian, persyaratan keamanan jika perjanjian berakhir, persetujuan penggunaan informasi rahasia, audit penggunaan informasi rahasia, proses pelaporan jika terjadi kebocoran, dan aturan pengembalian dan pengusahaan informasi. Sekian, terima kasih.